Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana anakku sekalian semua sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap kita istiqomah untuk kita selama kita menjalankan sebagai seorang pelajar dalam menuntut ilmu ya. Nah, anak sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur ya. Dalam ini berkaitannya dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan coba menepikan satu ayat sebagai landasan atau dasar materi ini, yaitu Quran surah Luqman ayat 13, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamathu ummu wahnan ala wahni wa fisalhu fi amaini aniskulli waliwalidayya wa ilaikal masyir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembali. Nah, sekalian, pada ayat ini ya dikisahkan ketika Luqman ya memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah pelajaran kepada anaknya tentang akidah, tentang keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Luqman ini mengajarkan pada anaknya supaya jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan apapun ya. Ya, dengan apapun, dengan benda apapun ya. Nah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan musyrik. Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya musyrik itu perbuatan dosa yang paling besar, dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa-dosa yang lain akan Allah ampuni, dosa zina, dosa membunuh dan sebagainya Allah akan ampuni kalau orang tersebut mau tobat dengan taubatan nasuha. Tapi dosa syirik ini merupakan dosa yang besar yang sulit untuk Allah ampuni ya. Makanya kepada kita pun jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan benda apapun ya. Seperti percaya kepada benda-benda seperti keris, batu akik yang memiliki petua-petua, memiliki kekuatan, itu jangan. Itu adalah satu perbuatan musyrik ya. Atau mendatangi makam-makam karamat yang sekiranya kita memiliki tujuan tertentu ya, meminta sesuatu di kuburan dan sebagainya, itu juga perbuatan pada kemusyrikan ya. Hati-hati. Pelajaran yang kedua adalah diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya, bapak dan ibu kita, terutama kepada ibu ya yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kita bayangkan dari bulan pertama sampai bulan ke-9 mengandung kita suatu kepayahan yang luar biasa ya, mulai ngidamnya ya, hamil besarnya. Nah itu, dan disitulah Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur pada Allah dan kepada orang tua. Dalam ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua, adalah Allah
akan meridhoi suatu perbuatan kita kalau orang tua kita ridho, ya. Ridallahu fi ridal walidain. Kalau Allah kalau kedua orang tua kita ridho, maka Allah pun akan meridhoinya, ya. Ada sebuah hadis, ya, yang artinya di mana dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW melaksanakan salat malam hingga kakinya beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau salat sambil duduk, apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Nah, di dalam hadis ini menggambarkan Rasulullah SAW, ya, Rasul yang mulia yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga, tetapi ibadahnya luar biasa. Padahal Allah sudah menjaminnya, sudah mengampuni dosanya yang akan datang. Allah jamin beliau untuk di surga. Tetapi tidak sedikit pun beliau dalam melaksanakan ibadahnya kendor. Tidak seperti kita ini manusia yang tidak memiliki jaminan dari Allah untuk masuk surga, tapi kita justru malah malas-malasan untuk beribadah. Berarti di mana rasa syukur kita kepada Allah, ya, sebagai makhluk Allah tentang itu, ya. Nah, kaitan antara ibadah dengan syukur, apa sih kaitannya? Nah, di secara bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu ada hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh oleh kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua nikmat, ya, coba kita lihat pada diri kita, kenikmatan yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Coba kita sadari, ya, berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tidak terhingga, tidak terhitung kenikmatannya, ya, luar biasa. Mata kita bisa melihat, semuanya itu adalah kenikmatan. Tangan kita bisa bergerak, semuanya itu adalah kenikmatan, ya. Jadi kenikmatan itu tidak diukur dari kita banyak makanan yang enak-enak, bisa tidur di hotel yang mewah, banyak banyak kendaraan mewah. Tidak, itu tidak seperti itu, ya. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah, berbanyak membaca hamdalah, ya, setiap apapun, ya. Bismillah, hamdalah, itu jangan sampai kita terlewat. Kita mau berangkat ke sekolah, bismillah, sampai di sekolah alhamdulillah, pulang dari sekolah bismillah, sampai rumah alhamdulillah. Karena kenikmatan itu, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita berupa perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita dari mulai rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah, itu adalah kenikmatan, perlu kita syukuri. Minimalnya kita harus mengucapkan hamdalah, ya. Lalu dengan perbuatan, dengan cara apa, ya? Melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melenceng dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Tapi mari kita mencari aktivitas yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa? Dan manfaat beribadah apa, ya? Ya, hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan kesabaran itu mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki kita. Bagaimana rezeki yang berkah itu, ya? Selalu tercukupi setiap apa yang kita inginkan, ya, tidak kekurangan. Nah, itu adalah suatu keberkahan, ya. Menemukan ketenangan batin dan damai, hati kita merasa tenang,
damai. Kenapa? Karena merasa hidupnya selalu bersah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terhindar dari siksa api neraka. Ya jelas. Ya. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang selalu beribadah kepada Allah, maka Allah sudah janjikan kepada orang tersebut terhindar dari siksa api neraka. Ya. Nah, apa yang harus kita terapkan? Pertama, bersikap qanaah, menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Qanaah itu penting, ya. Hari ini seumpamanya kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, syukur oleh kita, alhamdulillah, terima oleh kita. Karena mungkin kita kurang memaksimalkan pekerjaan kita, sehingga apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Terus berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Awas, hati-hati ya. Kalau kita seumpamanya punya keinginan sesuatu, ingin usahanya maju, ingin jadi pejabat, ingin apapun, jangan sampai datang ke dukun, ya, atau datang ke siapa saja yang dianggap mampu membantu untuk untuk tercapainya keinginan dia, ya. Tadi contoh ke dukun, itu jangan. Mintalah kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Atau menyimpan suatu benda, ya, yang dianggap memiliki petuah, wah jangan, hati-hati. Mintalah pada Allah, ya. Terus berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Taat pada Allah, ya. Berbakti kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih pada mereka, ya. Berbakti kepada orang tua sangat penting sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, yang dimana kita diurus oleh mereka mulai sejak dalam rahimnya, mulai melahirkannya sampai sebesar ini hari kita, ya. Itu merupakan jasa daripada orang tua kita. Maka penting kita untuk berbakti kepada orang tua kita, karena kata Allah, ridallah, hadis itu dalil, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Suhutullah suhtupi, jadi murkanya Allah juga murka dari orang tua, gitu ya. Jangan sampai orang tua kita murka, jangan sampai orang tua kita tidak ridho sehingga menyusahkan kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang hidupnya selalu mendapatkan kesulitan, selalu mendapatkan kesusahan, ya, karena dia selalu berbuat kurang baik kepada orang tuanya. Jadi ayo kita jadikan raja orang-orang tua kita, ya. Insya Allah kalau kita mau menjadikan raja orang-orang tua kita, Allah akan turunkan keberkahan bagi kita. Terus memperbanyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat, ya, bagi sesama, ya. Khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Nah itu, ya. Nah itu penjelasan dari Bapak, ya. Sekali lagi pada kalian semua, ayo kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita perbanyak amal soleh kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ku tambah nikmatnya. Allah akan tambah nikmatnya kalau kita bersyukur, ya. Ya, tapi kalau kufur kepada Allah, tunggu azab Allah. Azab yang sangat pedih, ya. Itu lihat, ya, orang-orang yang hidupnya selalu susah, ya, selalu kekurangan karena dia tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya, tidak mau membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Hidupnya selalu susah, dijauhkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu
wa taala. Kenapa demikian? Nah, jelas Allahu yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya. Jadi kita pinta, kita beribadah, melalui ibadah kita kepada Allah, Allah akan jamin kehidupan kita kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Bapak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.